saudaraku, jadi bukan istrinya. Itu antara kesalahan. Kemudian Nabi Ibrahim menyuruh kepada mereka, datanglah kalian Musa kepada Musa. Alladzi yang kallama berbicara dalam kurung langsung kepada Musa Allah alladzi kallamahullah, di mana Musa itu pernah berbicara langsung dengan Allah. Fayatunahu, maka mereka pun datang kepada Musa. Fayaqulu, maka Musa berkata, lastu hunakum, tidaklah aku patut di sini untuk memberikan pertolongan kepada kalian. Wa yadhkuru, dan ia menyebut khati'atahu, kesalahannya. Kesalahan Musa yaitu pernah membunuh seseorang dari suku Kipti. Kemudian Musa berkata, datanglah kalian Isa kepada Isa. Fayatunahu, maka mereka datang kepada Isa. Alasannya Nabi Musa agar mereka bertemu Isa karena alladzi kallamahullah, fayatunahu fayaqulu lastu hauna. Nah, Isa pun mengatakan lastu hahunakum, lastu hahunakum, aku tidak patut, aku tidak pantas, aku tidak mampu, aku tidak berhak memintakan kalian kepada Allah sekarang ini. Karena apa? Di hadis yang lain alasannya Isa karena mereka telah menyembah aku selain Allah, beribadah kepadaku, minta kepadaku selain Allah. Kemudian Isa memberikan perintah atau isyarat kepada mereka, datanglah Muhammadan, kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab alasan Isa, faqad ghufira lahu, maka sungguh dia telah diampuni ma taqaddama, apa yang telah lalu, min dzambihi, dari dosanya, wa ma ta'akhkhara, dan apa yang kemudian. Jadi alasan Isa supaya mereka mendatangi Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad telah diampuni dosanya yang telah lalu dan dosa yang kemudian. Fayatu, maka mereka datang, kata Nabi, ni kepadaku. Fasta'zinu, maka aku mohon izin ala Rabbi, kepada Tuhanku. Faida ra'aituhu, maka ketika aku melihatnya, melihat Allah, melihat Rabbi, waqatu, aku merebah, sajidan, bersujud. Langsung saat itu aku bersujud kepada Rabbku. Fayadahu, maka ya Allah membiarkan ini aku
membiarkan aku dalam keadaan sujud itu Masya Allah, apa yang ia kehendaki. Jadi saat itu kemudian aku sujud dan Allah membiarkan aku dalam keadaan sujud saat itu sampai Allah kehendaki. Summa kemudian yuqadu, dikatakan irfa, angkatlah raksaka, kepalamu, sal, mintalah, tu'ta, akan diberi, hu, kepada apa yang kamu minta. Jadi sal, mintalah, tu'tahu, kamu akan diberi. Wakul, dan katakanlah atau ucapkanlah, yusma, maka akan didengar. Wasfa, dan mintalah syafaat, tu syafaat, akan diberi syafaat. Farfa'u, maka aku mengangkat roksi kepadaku. Fa'ahmadu, maka aku memuji Rabbi, Tuhanku, bitahmidin, dengan pujian, yu'allimu, ia ajarkan ini kepadaku. Tsumma asfa'u, kemudian aku memberi pertolongan atau memberi syafaat. Fayaqutu, maka ia Allah membatasi, li, bagiku, haddan, sebuah batasan. Jadi Allah menyilakan Nabi Muhammad untuk memohonkan pertolongan kepada Allah untuk umatnya. Nah, tapi Allah memberikan batasan-batasan kepada Nabi Muhammad, siapa orang-orang yang berhak untuk mendapatkan syafaat Rasul. Nah, jadi kita nanti saat kita ditimbang amal kita akan disaksikan oleh Rasulullah satu persatu di antara kita. Sehingga saat itu di antara kita sebagai umat Muhammad ada orang-orang yang akan mendapatkan syafaat Rasulullah. Siapa yang mendapat syafaat Rasulullah pasti masuk surga. Pasti surga. Jadi letak tempat waktu syafaat Rasulullah kepada umatnya yaitu pada saat penimbangan amal. Di antara mereka yang akan mendapatkan syafaat Rasulullah yaitu yang disabdakan oleh Rasulullah beliau sendiri dalam sabdanya, man sami'an nida, barang siapa yang mendengar azan, summa yaqulu, kemudian ia mengucapkan mithla ma yaqulul mu'adzin, seperti apa yang diucapkan oleh orang yang azan, artinya menjawab azan, hayya 'alat tayyib, kecuali hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, dengan membaca la haula wala quwata illa billah. Setelah itu kemudian membaca doa selawat khusus untuk sesudah mendengar adzan, yaitu Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatul qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqamam mahmudal ladzi wa'ata. Selalu setiap selesai adzan, sesudah membaca atau menjawab adzan berakhir, setelah itu baca Allahumma
Rabb hadhihi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqamam mahmudal ladzi wa'ta. Maka mereka itu, kata Nabi, khallal syafaati yaumal qiyamah, akan berhak mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Nah, itu artinya apa? Mereka yang mencintai Rasulullah dengan bukti banyak membaca selawat. Karena itu di hadis yang lain Rasulullah bersabda, inna aulan nasabi yaumal qiyamati aksaruhum alayya sholatan. Orang yang paling dekat nanti surganya dengan aku, kedudukannya dengan aku di surga nanti, yaitu aksaruhum alayya sholatan, orang yang paling banyak membaca selawat kepadaku. Nah, selawatnya bunyinya yaitu selawat Ibrahimi, selawat yang biasa kita baca dalam sholat. Itu adalah selawat yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selawat yang paling baik yaitu selawat yang diajarkan oleh Rasulullah, karena yang ia ajarkan itu adalah wahyu. Ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Antara lain selawat yang diajarkan oleh Rasulullah yaitu Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim atau ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Juga mereka yang mengimani secara utuh apa yang diajarkan oleh Rasulullah, mengamalkan secara utuh apa yang diajarkan oleh Rasulullah, dan ikut berusaha untuk memperjuangkan apa yang telah diperjuangkan oleh Rasulullah SAW sebagai tanda kecintaan kita kepada Rasulullah dan sekaligus kepada Allah. Oleh karena itu kita semuanya hendaknya berusaha untuk mencintai Rasulullah, mencintai Allah dan Rasulnya dengan cara apa? Mengimani, mengamalkan, memperjuangkan semua apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Setelah itu summa ukhrijuhum minan nar, kemudian ukhriju, aku mengeluarkan mereka minan nari, dari neraka, wa udkhilu, dan aku memasukkan mereka al-jannah, ke dalam surga. Jadi yang orang-orang yang tingkat ketakwaannya telah sempurna menjadi orang yang bertakwa, kesolehannya telah sempurna menjadi orang yang soleh, dan timbangan antara dan baik dan buruknya lebih berat kebaikannya, mereka sudah lebih dulu di dalam surga. Tinggal kecepatan mereka ditentukan oleh tingkat amal ibadahnya, seperti yang kemarin itu. Nah, mereka ini yang mendapatkan syafaat Rasulullah antara lain yaitu orang-orang yang tingkat ketakwaannya kurang, dosanya lebih berat. Mereka harus masuk ke dalam neraka lebih dulu. Dan mereka inilah yang kemudian karena ada imannya di hatinya, lalu Nabi Muhammad mohon kepada Allah untuk
untuk memberikan pertolongan pada mereka ini. Summa a'udu, kemudian aku kembali menghadap Allah. Fa'aqa'u, maka aku merebahkan diriku sajidan bersujud, mithlahu, seperti yang pertama. Fitalisati, yang ketiga, awir rabi'ati, atau yang keempat. Artinya setelah yang pertama aku kembali menghadap Allah dan bersujud di hadapan Allah, lalu Allah menyuruh kepadaku untuk mengangkat kepalaku. Lalu Allah lagi-lagi berfirman kepada Nabi Muhammad, salbuntahu, mintalah kamu akan kamu diberi, dan mintalah syafaat maka syafaatmu akan diperkenankan. Setelah itu Nabi pun menolong kepada mereka, memberikan syafaat kepada mereka dengan izin Allah sampai yang ketiga atau yang keempat bulan balik. Hatta ma yabqa finnar, hatta sehingga ma yabqa tidaklah tersisa finnari di dalam neraka illa man, kecuali orang habasa, menahan hu, kepada orang itu Al-Quran, Quran, sehingga tinggal sisa orang-orang yang ada di dalam neraka yang tertahan oleh Al-Quran. Mereka ini yaitu orang-orang yang tidak percaya dengan firman Allah, tidak percaya bahwa Al-Quran itu adalah wahyu Allah. Nah, di sini pentingnya Al-Quran. Karena itu hendaknya Al-Quran menjadi kitab yang kita timang sepanjang hidup kita, menjadi bacaan kita, menjadi penenang hati kita, penyejuk hati kita, menjadi bacaan kita, agar semakin berat catatan dan timbangan amal kebaikan kita. Dan Al-Quran juga akan menjadi pertanyaan kubur nanti. Ya. Di sini ma yabqa finnar, sehingga tidak ada lagi yang tersisa di neraka. Tapi di terjemahannya sehingga tidak ada yang tersisa di surga. Ma yabqa di sini finnar, berarti mereka yang tersisa di neraka kecuali orang yang tertahan oleh Al-Quran. Mereka ini adalah batas dari orang yang bisa diberi syafaat oleh Rasulullah. Ya, orang yang terakhir masuk surga. Orang yang terakhir, orang yang terakhir keluar dari neraka, berarti orang yang terakhir masuk surga. Jadi itu sudah bentuk pengertian ya, pengertian. Jadi antara lain kesimpulannya kita nanti akan berlama-lama di padang mahsyar. Berlama-lama di padang mahsyar, ini yang bisa kita simpulkan. Saat kita berada di padang mahsyar, kondisi saat itu antara satu sama lain di antara kita berbeda. Ditentukan oleh tingkat amal kita. Suasananya panas, sehingga keringat kita berbeda antara satu sama lain di antara kita, ditentukan oleh dosa kita. Bahkan saat itu ada orang-orang yang tidak merasa kepanasan.
Saat itu ada orang-orang yang dipayungi oleh Allah. Di antara mereka 7 kelompok, yaitu orang yang saat sendirian beribadah kepada Allah, sendirian, khalian, sendirian. Dia berzikir, beribadah kepada Allah sampai meneteskan atau berlinang air mata karena takut dan cintanya kepada itu. Mereka nanti akan mendapatkan payung dari Allah. Juga orang-orang yang hatinya bergantung dengan masjid. Nah, rasanya enggak tenang, enggak enak kalau tidak sholat berjamaah di masjid. Nah, itu di antara 7. Sholat di rumah tapi rasanya kurang enak, hati kurang begitu dekat dengan Allah, sehingga mereka ini hatinya selalu bergantung dengan masjid, dan juga ikut melibatkan seluruh aktivitas kehidupan perjuangan Islam di masjid. Nah, itu, ya. Oleh karena itu, kondisi perjalanan kita di akhirat bisa dimanage, bisa ditata, bisa diusahakan, dirancang. Mulai sekarang semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita menuntun kita, sehingga kita tidak ada hari kecuali ketaatan dan kepatuhan dalam beribadah kepada Allah. Sementara sampai di sini dulu, insyaallah kita sambung selanjutnya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.